Saya mulai rekaman. Nah, kita akan masuk ke pasal yang baru. Fungsi dua perubahan ini masih rada panjang. Nah, saya urutannya agak berbeda dengan buku teks. Kalau buku teks itu setelah kemarin ini ke turunan parsial itu langsung melanjut ke rasanya bidang singgung, kemudian aturan rantai. Nah, tapi membahas bidang singgungnya kalau mengikuti buku rumit. Jadi saya taruh di belakang setelah ini. Gitu ya. Aduh, ini lupa diklik dari tadi. Coba kita harus lihat dulu animasi ini. Kuping jadi deng-deng tiba-tiba. Sebentar, ini belum keluar. Mengenai turunan berarah. Apa itu turunan berarah? Coba kita lihat ini. Gambar ini. Ini ada sebuah fungsi dua peubah, set fungsi xj, yang gambarnya abu-abu muda di kotak-kotak ya. Itu permukaannya. Oke. Tanda positif ini nanti, belum ya. Kemudian, di sini ada satu vektor. Di bidang xy, vektor ya. Diberikan nanti vektornya. Ada vektor arah. Nah, dari vektor arah ini dibentuk bidang. Ditentukan oleh garis ini, ya, si vektor ini. Dan di sini ditarik tegak. Ya, tarik tegak. Ya, tentunya yang namanya bidang tuh nggak sepotong ini, tapi nggak. Diiriskan, jadi bidangnya tuh diiriskan ke permukaan yang abu-abu muda. Hasilnya kurva merah ya. Ini kalian mikir kok melebar gitu ke sini. Ya karena ini sebenarnya bidangnya, bidang P, kemudian tegak, ke sana itu sebenarnya tak hingga. Lebarnya ya. Diiriskan, irisannya ada kurva di sini. Jadi kurva ini itu terletak pada bidang yang dibentuk oleh vektor dan garis tegak. Nah, tujuan turunan berarah adalah menghitung kemiringan ini. Menghitung kemiringan ini. Kemiringan si kurva di titik tertentu ya. Coba kita lihat. Ini bayangkannya kalian supaya gampang ini. Bayangkan yang abu-abu itu kalian berada di lereng gunung gitu ya. Di tengah-tengah gunung. Belum di puncak, belum di bawah, tapi di lereng gunung. Nah, kemudian saya jalankan. Ya, kemiringannya sekian gitu kurva merah ya. Sekarang kalau vektornya saya ganti arah. Nah, vektornya ke sana. Irisannya juga tentunya berubah. Kemiringan kurva merahnya juga berubah. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau di gunung tuh seolah kalau kita jalan ke sana, jalan ke sini, itu kemiringannya kan beda-beda tuh. Ya. Kemiringannya. Kalau dari sini kan nanjak, masih naik. Gitu. Kalau diputar terus sama saya suatu saat, ini mah jalannya turun. Ya. Kalau saya jalan ke arah sini turun. Jadi jalannya sesuai vektor arah ini. Ini di sini tandai negatif karena ini animasinya sebenarnya dihitung sama program. Itu negatif gitu terus. Wah, di sini makin curam ya, enak turunnya. Ya nggak enak juga, ngegelinding bisa kalau bola. Kalau orang ya turun curam gini berabe gitu. Itu jadi kemiringan si kurva itu tergantung vektor arah ini ya. Tergantung vektor arah irisan vektor dengan tadi bidang yang dibentuk tadi. Terusin, nah ini udah positif lagi ke sana. Udah agak nanjak. Gitu ya. Nah, kita mau menghitung kemiringan kurva kalau searah dengan sebuah vektor tertentu. Berapa kemiringannya? Kemiringan itu nanti menyatakan juga tanjakannya berapa, perubahan ketinggiannya berapa. Itu ya, perubahan ketinggian permukaan persatuan ukuran ininya, vektornya. Oke,
Itu yang akan kita lakukan. Yang ini apa? Coba kita lihat. Turunan berarah tuh dipakai biasanya oleh supir-supir itu truk yang mobilnya udah jelek gitu ya. Nah ini coba kita lihat, kalau dulu tuh yang jalan yang nanjak sekali itu dekat Bandung di Nagrek ya. Tapi sekarang Nagrek udah dibikin jalan yang agak melingkar sehingga nggak terlalu nanjak, tapi agak berputar. Coba intinya kalau kita berada di jalanan yang abu-abu ini, bidang abu-abu ini, yang sangat nanjak, kadang-kadang sopir-sopir tuh geraknya seperti ini, leor-leor dia. Nggak langsung lurus gitu ke atas. Jadi kalau kita ada mobil kadang di sini, mau kita susul, dia ngehalangin. Susul dari kiri, ngehalangin lagi gitu si supir truk tuh. Kenapa supir truk bergerak ini? Karena kalau geraknya agak minggir gini, tanjakannya nggak terlalu curam dibanding lurus gini. Kesana dulu agak landaian gitu. Memang dia jalurnya jadi panjang, tapi tanjakannya nggak terlalu tajam ketimbang langsung ke atas. Bahkan kalau dia geraknya ke sana, ya nggak ada tanjakan. Kalau ke sini ya menurun gitu ya. Oke. Jadi supir truk pintar juga memilih arah supaya perubahan ketinggiannya nggak terlalu curam. Oke, sekarang kita akan munculkan konsepnya ya. Ini seperti ini. Jadi awalnya diberikan sebuah permukaan set fungsi XY, kemudian ada sebuah vektor, ada sebuah titik P dulu di sini. Titik P, A, B, kemudian ini saya bisa hitung nilai fungsinya di sini. Ini titik pada permukaan yang di atas ya. Titik pada permukaan. Bayangkan kita ada di permukaan gunung gitu ya, di lereng gunung. Nah, kemudian diberikan vektor satuan tertentu di bidang XY. Vektornya nggak di ruang, vektornya di bidang XOY. Jadi dua komponen. Ini dua komponen. Oke. Kemudian kita bikin bidang yang ditentukan vektor ini dan garis tegak ini ya. Bidang yang kuning. Oke, irisannya saya gambar, jadi irisannya pasti antara kuning dengan permukaan abu-abu sebuah kurva. Nah, irisannya ini. Itu ya. Oke. Buat garis singgung di sini, kalau ada kurva kita bisa bikin garis singgungnya. Di titik, ini tadi P-nya A, B, berarti ini A, B, nilai fungsinya. Nilai fungsinya, setnya. Nah, akan dihitung kemiringan atau tanjakan atau laju perubahan dari kurva merah tersebut searah dengan vektor U yang diberikan. Ya. Ini. Ya, pada bidang yang tadi dibentuk lah gitu. Oke, itu target kita ya. Oke. Nah, turunan berarah dari set di titik AB pada arah vektor satuan itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi coba kita akurkan. Kenapa sih bentuknya seperti ini? Sebenarnya ada ceritanya, saya nggak mau cerita panjang ini. Kenapa kok muncul limit? Gitu ya. Coba kita lihat di sini. Kalau saya bandingkan ini dengan yang nanti fungsi satu perubah dulu. Kalau fungsi satu perubah Y sama dengan Fx. Kemudian ini grafiknya, katakan seperti ini. X
Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ini ada sebuah titik. Samakan aja titik P itu ya. Maka kemiringan garis singgung di titik P adalah apa? Kemiringan garis singgung adalah untuk yang satu peubah ya, dy dx di titik P itu ya, kemiringan garis singgung. Nah, kalau yang kita sekarang, ini saya, saya ngopinya harus dengan gambarnya. Coba, supaya paham. Moga-moga paham. Oke, saya copy. Mana ini? Rumusnya tadi. Mau saya samakan dengan yang fungsi satu peubah supaya ini kebayang gitu ya. Sebentar ya. Diatur-atur dulu, sabar. Oke. Kita samakan. Terlalu atas, nggak bisa disamakan. Ya, terlalu bawah. Oke. Nah, kalau ini dy dx itu adalah turunan kan? Limit h mendekati 0, fp tambah h min fp dibagi h. Nah, kalau sekarang turunan berarah itu apa? Kemiringan garis singgung ini adalah turunan f. Kalau ini kan pada arah x, ini pada arah vektor u. Pada arah vektor u ini. Jadi do f, f-nya fungsi dua peubah yang abu-abu, do u notasinya sama ya. Atau ini notasinya. Kalau di sini pakai d kan kita dulu pakainya gini. dx y itu ya, atau dx fx itu ya. Nah, ini notasinya gini. Do u jadi turunan f pada arah u. Nah, yang penting ini isinya. Kalau di sini limit sama nih, h menuju 0, titik singgungnya kan Pak itu ditambah h kali u. Kenapa kayak gini? Kalau ini h aja. Karena di sini dua peubah. P-nya itu dinotasikan vektor karena dia sebenarnya vektor titik A, B. Ditambah H kali vektor ini arahnya satuannya. Kalau yang di atas ini sebenarnya hanya vektor pada, bukan vektor ya, skalar pada arah X aja. Kalau ini pada arah U gitu ya, vektor satuan U. Vektor satuan U ada komponennya. Gitu. Jadi turunan berarah, ini tuh namanya turunan berarah, mirip dengan turunan biasa, cuma harus hati-hati ininya pada arah U. Bentuknya sama, mirip. Nah, ini kalau kita lihat ini, vektor ini dikurangi, ya. Fungsi ini ditambah ini, itu tak lain adalah perbedaan sini. Kalau digambarkan, ini, yang ini kan tingginya Fp, ya. Kalau yang ini mana? P ditambah HU. P ditambah sekian kali U. Ya, katakanlah di sini. P tambah HU. P ditambah H kali U. Hanya sebenarnya mendekati 0 ya. Jadi ini sebenarnya titik ini dekat sekali ke P. Karena ini hanya mendekati 0. Tapi saya gambar agak jauh. Jadi di kurva mana? Di kurva yang ini. Nah, ini. Jadi dia menghitung apa? Pembilangnya ini adalah perbedaan tinggi di kurva yang merah ini. Perbedaan tinggi. Jadi sebesar mana? Sebesar ini nih. Sebesar itu. Itu dibagi
H. Dilimitkan hanya mendekati 0. Mirip dengan fungsi satu perubah, cuma ini ada arah vektor tertentu. Gimana ngitungnya? Masa limitnya dalam vektor gini? Oke, kita lihat selanjutannya. Oke, ya. Ini ngapain? Nah, kita lihat spesial dulu. Special case. Kalau U-nya vektor 1,0. Ingat, vektor 1,0 mana? Gambar lagi di sini. Vektor 1,0. Ini XY, ini vektor 1,0. Ya. Di sini saya mau lihat pengertian ini nih. Untuk kalau U-nya vektor 1,0. Berarti ini ya. Ini kan sumbu X positif. 1,0 berarti ke sana. Sama aja dengan di sini. Tapi saya gambar di sini karena mau menghitung turunan berarah di titik P. Sebenarnya di sini atau di sini sama aja. Ini panjangnya 1. X-nya 1, Y-nya 0 gitu ya. Oke. Maka turunan berarah di titik P itu tak lain adalah ini. Kenapa? Coba kita lihat gini. Saya harus crop lagi gambarnya. Oke. Bawa ke sini. Tenang, ininya susah. Ngitungnya nanti gampang ini. Kalau vektor U-nya 1,0. Berarti kurvanya adalah irisan dengan bidang ini kan. Ini dibangun oleh, kemudian ini kali kan gitu ke atas. Itu bidangnya ya. Nah, irisannya yang merah berarti apa? Kalau vektornya ini, berarti ini bidangnya apa? Ini bidang sebentar. Y sama dengan, kalau ini titik A, B, ya. Ini bidang Y sama dengan B, betul? Kan bidang ini, yang hijau, sejajar dengan bidang X, O, Y. Karena ditentukan oleh vektor ini. Tadi 1,0. Sorry, ini biasanya pakai kurung siku. Kalau di matematik A, vektor itu pakai kurung lancip ya. Ini maksudnya vektor. Nanti B harusnya pakai kurung siku. Kalau ini 1,0, maka bidang yang saya bangun dari vektor tersebut dengan ini garis tegak, ini akan sejajar dengan bidang X, O, Y. Bisa dicerna ya. Sejajar bidang X, O, Y berarti Y-nya konstan. Kalau ini titik A, B, berarti Y-nya selalu sama dengan B. Kalau Y-nya konstan, maka ini tak lain adalah turunan ini sama dengan turunan berarah, turunan parsial terhadap X kan? Kan turunan parsial terhadap X itu kalau irisan dengan bidang Y-nya konstan. Gitu. Satu lagi. Moga-moga bisa ketangkap. Kalau saya punya vektor U-nya itu adalah vektor 0,1. Ini 0,1. Saya bawa ke sini vektornya, bikin irisannya, maka bidangnya, kurva ini merupakan irisan permukaan dengan bidang X-nya sama dengan A ya. Tuh. Jadi kalau digambar lagi, di sini nggak ada gambar bidangnya, saya gambar lagi di sini. Nah, maka ini vektor ini saya bikin bidangnya set ke atas gitu ya bidangnya. Nah, irisannya kurva merah. Di bidang itu X-nya selalu sama dengan A.
Karena bidang hijau itu pasti sejajar dengan bidang YO sel. Karena ininya tadi vektor pembangunnya ini vektor 0,1, vektor yang di sini 0,1 di bawah ke sini. Jadi di sini X-nya selalu konstan. Kurva merah ini X-nya selalu konstan. Maka turun kemiringan garis singgungnya adalah do F, do Y. Karena X-nya konstan, fungsi Y aja. Nah, kalau arahnya sembarang, nggak sejajar sumbu X, nggak sejajar sumbu Y, baru muncul ini turunan berarahnya. Jadi vektor arahnya U1, U2, nggak ada yang 0, nggak sejajar sumbu X, nggak sejajar sumbu Y. Nah, ini adalah ini. Ngitungnya susah. Nah, untuk itu sudah diturunkan cara ngitung ini, itu adalah sama dengan ini. Nggak pakai limit. Di mana ini nih, nah ini itu dibacanya grad F, isinya apa? Sebuah vektor turunan ke X, turunan ke Y. Ya. Dan itu mengukur tanjakan dari kurva yang terbentuk oleh vektor U tadi ya. Jadi ininya lupakan, nggak pernah ngitung pakai ini orang, ngitungnya pakai rumus ini. Ini gampang, ini kan turunan parsial udah kita pelajari, tinggal dikalikan vektor U-nya, jadi gampang ngitungnya. Nah, rada pusing ya teorinya. Coba kita lihat soal-soalnya sih enggak. Soal-soal. Aduh, nggak ada jawabnya semua. Silakan terus nulis semua. Oke, kita lihat soal-soalnya. Ini. Selalu kalau turunan berarah itu kalian bayangkan ada di lereng gunung gitu ya, yang ketinggiannya bergantung posisi XY seperti ini. Tentukan turunan berarah dari F pada arah U, atau ini bacanya do F do U di titik sini. Pada arah vektor ini. Nah, ini ingat di rumusnya vektor arahnya itu harus vektor arah satuan, harus vektor satuan. Jadi kalau di soal ini vektornya bukan vektor satuan, harus dibikin satuan dulu. Gitu ya. Oke. Jadi gini, saya punya sekarang, saya salin ulang, fxy sama dengan 4x kuadrat min xy tambah 3y kuadrat. Mau dihitung di titik ini, berarti ini titik P-nya. P 2,-1. Yang kalau digambar tadi, P-nya tuh mana? Ini nih, titik ininya ya. Vektor arahnya diberi di sini soal ini. Vektor arahnya, vektor arah satuan, saya hitung dulu, sebut aja U, sama dengan, kan arahnya ini, A dibagi panjang A. Harus dibikin satuan dulu. Sama dengan, sorry ini pakai, ini harusnya kurung, kalau matematik B, harusnya pakai ini. Ini matematik A, pakainya kurung lancip. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan berapa? Ini 16 tambah 9, 25, keluar 5, 4/5, 3/5. Gitu. Nah, maka tinggal langsung masuk ke rumus aja. Do F, do U, U-nya vektor, di titik P, atau boleh juga simbolnya gini, do U, F di titik P sama dengan isinya grad
dari F di titik P, tadi yang begitu dimunculkan aja grafik, kali vektor U. Jadi jangan F doa ya. Nanti aja malam doa mah. Nah, F harus vektor satuannya ini. Nah, geraknya kita hitung dulu. Gerak F itu di titik X, Y dulu sembarangnya. Isinya adalah vektor dengan ini, komponennya ini. Coba saya hitung, dari sini turunkan ke X, turunan parsial kayak biasa, 8X min Y. Turun ke Y, yang ada X-nya 0, itu X-nya turun ke Y min X ya. Tolong diperhatikan, diperiksa juga, 3Y kuadrat dari 6Y. Maka grad F di titik P sama dengan grad F di titik 2,-1. Kita hitung berapa? 8 kali 2, 16, min 1 jadi 17, min X min 2, min 6, min 8 ya. Masukkan ke sini 2,-1-nya. Nah, udah. Maka turunan berarah dari F pada arah U di titik P sama dengan, ya ini gradnya tadi 17,-8. Aduh, saya keliru-keliru dengan matematik A ya, sorry. Kalau matematik B pakai kurung siku ya. Kurung siku. Ya, kalian kurung lancip juga nggak apa-apa. Pokoknya bukan titik, jangan pakai kurung bulat. Itu menyatakan titik nanti. Dikalikan di dot produkan dengan U-nya. 4/5,3/5. 17 kali 4, 68. Per 5 dikurangi 8 kali 3, 24/5 sama dengan 44 ya. Per 5. Nah, jadi itu nilai turunan berarahnya. Atau kemiringan garis singgungnya. Sekian. Garis singgung dari apa? Kurva yang dibangun tadi oleh vektor U dan garis tegak. Itu ada bidang diiriskan ke sini. Oke, sampai sini dulu. Paham tidak? Rauda Salma. Paham, Pak. Abigail. Paham, Pak. Amelia. Paham, Pak. Vika Sahra. Paham, Pak. Oke ya. Jadi memang ininya rumit, tapi hitungannya gampang. Cuma gini aja. Oke. Ya, ya, silakan. Tadi ini Pak, itu 8X min Y sama min X plus 6Y-nya tadi dari mana Pak? Ini, turunan parsial ke X. Ini F-nya, turunin ke X. Turunan parsial yang kuliah kemarin terakhir. Oh jadi, iya Pak. Kalau nurunin ke X, Y-nya dianggap konstanta. Jadi kalau diturunin ke X, yang ini 0 dia. Yang ini turunin ke X, min Y. Yang ini turunin ke X, 8X. Udah paham ya? Paham Pak, makasih Pak. Oke. Lanjut, soal nomor 2. Belum. Ada soal yang B-nya. Belum dijawab. Yang A, tutup. Ini udah selesai. Nggak ada hubungan nih dengan pertanyaan B. Ininya juga saya hapus. Jawabannya yang A. Pus. Nah, baca lagi soalnya. Misalkan fxy ini fungsinya, kemudian menghitung turunan berarah dari F pada arah U di titik ini, gitu ya, pada arah menuju titik ini. Jadi maksudnya gini, vektor arahnya mana? Mau ngitung, saya gambar 2 dimensinya aja.
titik P-nya titik 2, min 1, 2, min 1. Ini ya, ini titik P, saya namakan P ini. Pada arah, kalau ini kan pada vektor arah ini, udah langsung vektornya. Ini pada arah menuju 5,3. 5,3. Ya. Nah, pada arah dari posisinya di titik P, pada arah ini. Jadi vektornya harus dibikin dulu. Jadi di sini vektor arah satuannya adalah, sebutlah V sekarang ya, sama dengan ini dulu, vektor ini dulu harus disebut. Nah, ini sebut aja Q ya. Q mah titik, sorry. 5,3. Yaitu vektor PQ harus dibikin satuan dulu bagi panjangnya. Itu vektor arahnya. Nah, sama dengan, coba kita hitung dulu. 5 dikurangi, ini tadi 2, min 1. 5 kurangi 2 tinggal 3. 3 dikurangi, 3 dikurangi min 1 jadi 4. Dibagi panjangnya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sengaja istimewa supaya ininya bulat lagi saya bikin. Gitu ya. Yang tadi 4/5,3/5, yang sekarang ini. Oh, tadi dihapus sama saya ya. Padahal saya udah ngitung ini, dipakai lagi sekarang. Do, D, sekarang jangan U ya. Sekarang V kan, vektor arahnya saya 1. Vektor arahnya pakai huruf V. Di titik P sama dengan, simbolnya boleh ini salah satu aja pakai ya. Turunan F pada arah V di titik P sama dengan grad F di titik P dikalikan vektor V. Ini tadi udah kita hitung ya. Berapa ya tadi? Kehapus. Berapa tadi? Ya, hitung lagi kalau kehapus. Grad F di titik XY dulu tadi. Isinya adalah vektor turunan parsial ke X, turunan parsial ke Y. Tadi udah lupa. Turun ke X jadi berapa? 8X minus Y. Turunan ininya, turun ke Y, min X tambah 6Y. Min X tambah 6Y. Kemudian saya perlukan grad F di titik P, di titik 2, min 1. Oh, tadi berapa ya? 17 rasanya teh. Ini min 8 ya. Oke, jadi datanya sama aja dengan yang tadi. Maka do F, do V di titik P sama dengan, sama aja ininya 17, min 8, tapi kali vektor 3/5, 4/5. Vektor arahnya ini. Tadi ya, V-nya. Sama dengan 3 kali 17, 51/5. Dikurangi 8 kali 4, 32/5. Sama dengan berapa? 19 ya. Oke, beres. Nah. Oke. Nomor 2. Nomor 2 saya crop dulu. Nggak ada jawabannya. Sedih. Harus nulis semua. Kembali ke zaman tahun 90. Semua ditulis di papan tulis. Oke. Kalau nggak paham nanya ya. Oh, saya ngabsen dulu. Vika ada? Ada. Ada.
Ajeng, Ada, Pak. Evelyn, Ivana, Ada, Pak. Ada, Pak. Ignatius, Ada, Pak. Almira, Ada, Pak. Nurfarah, Syahrani, Ada, Pak. Delvin Wijaya, Ada, Pak. Putri Rengganis. Ada, Pak. Oke. Sekarang lanjut soal nomor 2. Misalkan set fungsi XY. Nggak diberikan fungsinya, nggak tahu. Pada arah manakah do F, do U akan maksimum? Menentukannya pada arah. Jadi harus menentukan vektor U-nya. U-nya yang mana gitu supaya maksimum. Coba kita lihat. Kita lihat lagi do U F di titik P. Kan biasanya P-nya udah tertentu, fungsinya diberikan, vektor arahnya tahu, kita bisa ngitung ini. Sekarang F-nya juga umum, nggak tahu, P-nya juga sembarang titik. Vektor arahnya harus yang mana supaya ini nilainya maksimum. Ingat, ini isinya skalar ya. Hasilnya skalar. Ini kan grad F di titik P. Ini vektor. Kalau grad itu vektor tapi nggak pernah dikasih panah gitu. Karena udah aturan standar yang namanya grad pasti vektor. Dikalikan vektor U. Kita mau menentukan U-nya mana? Mana bisa dari sini. Pengen maksimum. Ingat lagi ke rumus vektor. Kalau dot produk, hasil kali titik itu sama dengan panjang vektor F. Panjang vektor kalau di matematik B, ininya satu aja garisnya ya. Kalau di matematik A, 2 garis gitu. Kayak mutlaknya 2 gitu. Tapi itu maksudnya panjang. Panjang vektor. Boleh juga kalian nulis gini. Kalau di buku matematik B gini. Dikalikan panjang vektor U kali kosinus sudut antaranya, betul? Theta sudut antara vektor mana? Vektor grad F. Grad F saya ingat vektor dan vektor U. Nah, sekarang udah kelihatan. Pengennya ini maksimum. Ini pengen maksimum berarti. Supaya maksimum, ini positif. Pasti panjang vektor. Ini berapa? Ini berapa? Yang saya lingkari ini berapa? Syahda, coba ini berapa? Yang tadi bukan, Pak. Enggak, ini mah soal baru. Enggak ada hubungan dengan soal nomor 1. Ini panjang U berapa? Bingung, Pak. Bingung. Yang lain, ada yang tahu nggak panjang U berapa? 1, Pak. Kenapa 1? Karena faktor satuan. Nah, kalau turunan berarah, harus U-nya vektor arah satuan. Harus panjangnya 1 selalu. Ya. Oke. Begitu. Jadi ini 1. Ini positif. Jadi supaya maksimum, cos-nya harus 1 juga, betul? Supaya ini maksimum, atau supaya ini maksimum, ya ini berarti cos theta supaya maksimum. Supaya maksimum, cos theta harus 1. Atau kalau 1 artinya apa? Theta-nya sama dengan 0. Ya? 0 derajat atau 0 radian. Nah, tadi theta adalah sudut antara grad F dan U. Jadi kalau misalkan grad F-nya ini
maka U dan grad F harus searah. U-nya harus di situ. Gitu. Jadi saya tulis kalimatnya. Jadi, kok jadi merah? Jadi, grad F di titik P dan vektor U searah. Maka U-nya sama dengan berapa? Ingat, U itu vektor satuan. Vektor satuan dari U, yang udah vektor satuan, dan vektor satuan dari grad F kan sama aja. Tuh. Atau U itu vektor satuan dari grad F. Jadi U-nya haruslah grad F di titik P dibagi panjangnya. Kita nggak bisa hitung karena fungsinya belum diberikan, titik P-nya belum diberikan. Nanti di nomor 3 dan 4 diberikan titiknya. Jadi intinya, supaya maksimum turunan berarah itu, maka vektor arahnya, U-nya, harus searah dengan grad F. Karena ini harus jadi 1. Paling gede kan 1. Jadi U-nya ini. Kadang-kadang ditanya, supaya minimum. Kalau supaya minimum berarti ininya minus 1. Kalau minus 1 berarti sudutnya 180 derajat ya. Atau pi. Jadi dia berlawanan arah. Kalau supaya minimum ini grad F di titik P, dia sebuah vektor. Maka U-nya itu haruslah ke sana, berlawanan arah. Panjangnya 1. Berarti U-nya ini sama dengan vektor kayak gini, vektor satuan dari grad F, diminuskan. Kasih minus tandanya. Sampai situ paham tiga, Mira? Paham, Pak. Vika, paham tiga? Paham, Pak. Fatimah? Paham, Pak. Pak aja apa? Felika? Paham, Pak. Oke. Jadi kadang-kadang ditanya supaya maksimum, kadang-kadang ditanya supaya minimum gitu ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Itu arti dari V itu yang FP itu artinya apa ya, Pak? Ini? Ini? Iya, sama yang sebelah kanannya, Pak. Sama yang sebelah kanannya. Iya, sama yang segitiga itu, Pak. Ini? Iya, betul, Pak. Nanti ini interpretasinya baru di belakang. Ini intinya sebuah vektor aja. Isinya turunan ke X, turunan ke Y ya. Sementara gambarnya belum. Nanti di belakang akan nyampe kita. Gambarannya vektornya gimana nanti ya. Kalau yang ini, saya jelaskan sekarang. Turunan berarah kan tadi menyatakan kemiringan kurva. Saya harus pakai gambar di sini. Balik. Sebelum yang ini dulu, satu perubah dulu. Kalau saya punya Y sama dengan fungsi X, satu perubah dulu ya. Ini X, ini Y. Ini ada titik P. Ya. Kemiringan garis singgung ini adalah DY, DX di titik P, gitu kan? Itu menyatakan kemiringan garis singgung. Makin besar nilainya, makin curam kurvanya. Jadi DY, DX di titik sini dengan titik yang di atasnya, yang di sini DY, DX-nya lebih gede, lebih curam. Gitu ya. Oke, satu perubah. Tambah lagi saya satu perubah. Kalau apa artinya DY, DX sama dengan 3? Itu artinya kalau ini kemiringan garis singgung, saya gambar lagi. Kalau X-nya berubah satu satuan, di sini P tambah 1, maka Y-nya bertambah sebesar 3. DY, DX tuh beda Y
dibagi beda X. Ya ini nggak proporsional gambarnya. Tapi itu maksudnya itu. Kalau dari P berubah satu satuan, maka kalau X-nya berubah sebanyak skala 1, maka Y-nya berubah sebesar 3. Gitu ya. Nah, kalau DF, DU sama. Cuma perubahannya pada arah vektor yang diberikan. Sama. Jadi kalau di sini pada arah vektor ini berubah 1, maka ketinggian setnya berubah sebanyak ini. Ya. Coba sekali lagi. Kalau di sini, kalau X-nya berubah variabelnya 1, nilai fungsinya berubah 3 tingginya. Kalau yang ini, kalau bukan X ini, karena XY ya, kalau vektornya berubah sebanyak 1 satuan, kan vektor U-nya tadi harus 1 satuan, maka tinggi setnya berubah sebesar ini yang kita hitung. Yang hitungnya pakai graf tadi ya, mana di bawah. Ini. Jadi kalau berubah pada arah U sebesar 1 satuan, maka nilai fungsinya berubah sebanyak ini dihitung. Gitu. Paham Amelia? Paham, Pak. Oke ya. Tapi yang vektornya sendiri nanti di belakang. Karena ada interpretasinya nanti di belakang. Setelah bidang singgung. Sementara mah ya udah aja harga mati aja diapalin, turunan ke X, turunan ke Y itu ya. Nah, arahnya kita belum tahu saat ini. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3. Saya tahu dulu. Aduh, siaran ini sebenarnya ada jawabnya soalnya di matematik. Cuma nggak saya copy linknya. Jadi ya sudahlah. Terpaksa. Nih. Nah, diberikan temperatur sebuah keping. Keping itu tipis, jadi hanya ada XY aja. Ada sebuah keping gitu ya. Anggap aja di bidang XY, ini keping. Kepingnya anggap aja bidang XY itu. Jangan gede-gede, saya buat nulis ini sebelahnya. Temperatur di titik XY sembarang, mau di sini boleh, di mana aja. Atau XY-nya gambarkan di kuadran 1 supaya gampang. Ini posisinya sejauh X, ini sejauh Y, ini titik XY sembarang. Nah, bayangkan seng gitu, seng tipis ya. Lembaran seng yang lurus, tipis. Temperatur di sini sebesar ini. Tergantung XY-nya. X-nya 1, Y-nya 2, ya masukkan ke sini, temperaturnya di titik itu tahu. Seekor kutu sekarang berada di posisi 1,2. X-nya 1. Y-nya 2. Gitu ya. Ini 2. Ini hapus saja ya. Ini sekarang saya hapus deh ini. Atau biarin aja. Ini temperaturnya TXY ya. 4X kuadrat min XY ditambah 3Y kuadrat. Nah, seekor kutu berada di titik ini. Dia harus bergerak kemana agar mengalami penurunan temperatur terbesar? Dia harus gerak kemana? Apa gerak ke sana, atau ke sana, atau ke sana, atau ke sana, supaya ngerasakan paling sejuk, paling dingin. Udah rada nyata kan persoalannya? Kalau tadi grafik aja, sekarang ada interpretasinya. Sebenarnya ini juga nanti menghitung perubahan temperatur pada arah vektor U. Do T, do U. Menyatakan perubahan nilai T gitu ya. Tapi supaya mengalami penurunan paling besar.
Nah, kita hitung. Hitung lagi. Saya bisa pakai nomor 2 sekaligus, tapi kita hitung dari awal. Nah, misal kutu bergerak pada arahnya mau dicari ya. Ini mau dicari si U-nya. Mau dicari U-nya. Oke. Maka perubahan temperaturnya adalah dot T, dot U ya, pada di titik awalnya ini saya sebut titik P ya. Di titik P. Itu perubahan temperaturnya. Perubahan temperatur pada arah U. Nah, isinya sama dengan grad fungsinya di titik P di dot produkan dengan U. Pengen penurunannya ini terbesar, ini jadi membingungkan. Mengalami penurunan temperatur terbesar. Jadi supaya ini minimum gitu ya. Bukan maksimum, minimum. Karena turun terbesar. Nah, gitu ya. Oke, jadi dicari. Nah, kembali kayak tadi. Sama dengan grad T panjangnya dikalikan U panjangnya kali kosinus theta. Theta sudut antara vektor ini dengan vektor U. Nah, supaya minimum, karena ini kan penurunan terbesar. Supaya minimum, maka cos theta-nya harus, karena ini nilainya 1, ini belum dihitung sama kita, tapi ya panjang ini pasti positif. Ini 1, supaya minimum ini harus min 1. Artinya tetanya harus pi ya. Kalau tetanya pi buat apa? Nah, kita lihat lagi. Jadi kalau ini vektor grad T di titik P, kemudian vektor U-nya mana? Vektor U-nya harus ke hijau. Berlawanan arah. Karena sudutnya sebesar pi ini. Ini vektor U-nya. Jadi U-nya haruslah vektor satuan dari grad T di titik P. Ini vektor satuan. Tapi arahnya berlawanan sama grad ini. Kalau vektor satuan ke sana, ngikuti grad ini minus. Nah, tinggal dihitung aja. Fungsinya udah ada, titiknya ada, titik P-nya kita hitung. Maka saya hitung sekarang tinggal grad T di titik XY dulu ya. Itu isinya adalah vektor turun ke X, turun ke Y. Kalau saya masukkan ini fungsinya ini. Nggak bisa geser dikit ya. Nah, turun ke X menjadi 8X dikurangi Y. Kalau nggak paham nanya ya. Turun ke Y min X ditambah 6Y. Kemudian saya perlu ngitung grad T di titik P. P-nya tadi titik 1,2. Ya masukkan aja. X-nya 1, Y-nya 2. 8 kali 1 dikurangi 2, 6 ya. Bener nggak? 8 X min Y. Ya. Ini min X min 1 ditambah 6 kali 2, 12. Jadi tinggal 11 ya. Nah, udah. Maka U-nya tinggal dihitung aja. Minus dari vektor 6,11 dibagi panjangnya akar 6 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sekian gitu ya. Oke.
Saya jawab dulu WA penting dari dosen. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, Alif. Alif ini mahasiswa matematik yang hobinya naik gunung, jago internet dulu. Di awal-awal, sekarang udah lulus. Anak pintar tapi malas. Anak pintar tapi malas. Untung belakangan dia mulai sadar. Jadi, meskipun malas, ada satu kuliah dia ngambil sampai 3 kali, tapi pada saat sesudah lulus, kalau perusahaan-perusahaan asing tuh kayak IBM, Schlumberger, itu kan biasanya nggak melihat IPK, ngelihatnya dites lagi sama mereka, wawancara beberapa tahap, kalau bagus ya masuk, jadi dia masuk ke Schlumberger. Nih, bagian komputernya. Beberapa tahun lalu eksplorasi minyak mengalami penurunan karena apa ya? Si Amerika gede-gedean gitu di Texas itu waktu itu tuh ngebornya. Minyak turun, Schlumberger bagian risetnya ditutup, satu kantor si Alif termasuk di PHK. Lamar lagi dia ke IBM. Cepet aja diterima dia. Karena memang mungkin testingnya bagus-bagus. Dapat sekarang di IBM. Bekas tutor saya, tapi lebih pintar nih dari saya. Nah, Alif ini sukanya naik gunung. Alif sedang berada pada lereng Gunung Bromo. Bila dia bergerak ke utara, laju perubahan ketinggiannya sekian. Jadi, tinggi gunungnya berubahnya sekian kalau bergerak ke utara. Dalam arah vektor satuan selalu ya. Sedangkan bila bergerak ke arah barat, laju perubahan ketinggiannya sekian. Nah, kalau tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Gambar mata angin kalian harus paham ya. Dulu pernah ada ujian kayak gini, mahasiswanya nggak tahu menggambarkan utara, selatan, timur, barat mah tahu, tapi dia nggak tahu barat laut yang mana, tenggara yang nggak mana. Ya celaka dah. Coba kita gambar. Ini kita belajar waktu SD ya. Ini utara, selatan, timur, barat gitu ya. Jadi timur itu arah sumbu X positif. Nah, ini masalahnya kan ketinggian lereng Gunung Bromo. Kita nggak tahu. Jadi saya misalkan aja. Misal ketinggian Gunung Bromo di setiap titik XY. Gimana XY ini gini. Ini X, ini Y, ini ada Gunung Bromo gitu ya. Nah, di setiap titik XY berapa tingginya? Jadi kayak ada permukaan di sini ya. Nah, permukaan Gunung Bromo itu tingginya berapa, di XY yang lain berapa, di sini berapa. Nah, ketinggiannya saya sebut H aja ya, fungsi H. X, Y. Nggak tahu, rumusnya nggak diberikan di sini. Yang jelas, kalau bergerak ke arah utara, maka laju perubahan ketinggiannya ini artinya apa? Bergerak ke utara. Ya, vektor arahnya mana? Harus vektor satuan. Berarti vektornya vektor 0,1 ya. Jadi, saya tulis ulang. Bergerak ke utara
Berarti vektor arahnya adalah, saya namakan vektor A itu sama dengan vektor 0,1 ke utara. Harus vektor satuan, nggak boleh 0,2 ya. 0,3 nggak boleh, 0,5 nggak boleh, harus panjangnya 1. Nah, misalkan, oh ya, saya mau merumuskan ini. Jadi harus tahu dulu, sekarang si Alif berada di lereng Bromo itu di titik yang mana itu si Alif ini. Misalkan posisi Alif di titik P. Yang nggak tahu titik P-nya berapa. Katakan titik P itu titik pasangan terurut C, D itu ya, atau C, jangan C, P, jangan P lagi. Ini vektornya jangan A ya, saya ganti vektornya namanya misalnya U. Ini posisi si Alif di sini, di lereng gunung. Nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, pokoknya, dan tingginya dia di lereng gunung. Nah, ini 0,7 itu berarti apa? Berarti di sini. Do, H. Kan ketinggiannya itu fungsinya do U di titik P sama dengan 0,7. Gitu ya. Paham nggak ini sampai sini? Laju perubahan ketinggian gunung pada arah U, nih, bergerak ke arah utara. Jadi vektornya ini, U ini. Dari titik P, bergeraknya dari titik dia. Awalnya nggak tahu di mana. Tapi sebesar 0,7. Gitu ya. Sekarang bergerak ke arah barat. Ke arah barat. Vektor satuannya ini, barat. Berarti vektor satuannya adalah vektor min 1,0 ya. Jadi saya tulis lagi. Bergerak ke barat. Vektor arahnya. Jangan U lagi. Sebut V itu sama dengan vektor min 1,0. Nah, kalau posisi si Arif ini artinya do H, do V dari posisi si Alif itu berubahnya 0,5. Oke, ini sampai sini dulu. Paham tidak, Putri Rengganis, perumusan ini dulu? Bisa diikuti, Pak. Hah? Masih ngikuti? Tapi paham nggak Iya. ngikuti teh? Iya. Lagi berusaha. Hanifa, paham nggak? Iya, paham, Pak. Karena udah tahu ini mah gampang selanjutnya. Jadi menginterpretasikan kata-katanya. Nira, paham nggak Nira? Paham, Pak. Cerilia? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan laju perubahan ketinggian gunung bila dia bergerak ke arah timur laut. Ke timur laut, saya gambar hijau, berarti ke timur laut itu ke sana ya? Ke timur laut. Oke, ke timur laut ini. Nah, saya mau merumuskan dulu vektor arahnya. Bergerak ke timur, besar katanya, timur laut. Vektor arahnya berapa kalau timur laut? Ini berarti sejajar dengan Y sama dengan X ya. Tapi harus vektor satuan. Vektor arahnya sebut aja W. Ya udah, saya ambil aja vektor yang ke arah sana tuh 1,1. Tapi ini belum vektor satuan. Dibikin vektor satuan. Jadi vektor 1,1 itu timur laut kan? Dibagi panjangnya supaya jadi vektor satuan. Sama dengan vektor 1/2, 1/2. Oke.
Nah, ditanyanya apa? Berapa laju perubahan ketinggian gunung? Jadi ketinggian gunung tadi H, perubahan H pada arah W. Bergerak dari titik P ya. Kalau dari titik dia berada, si alif di sini, bergerak pada arah ini, berapa laju perubahannya? Oke, kita coba hitung. Kita lihat. Begini. Ini sama dengan grad H di titik P, gitu kan? Dikalikan vektor W. Vektor W udah tahu, ini belum tahu. Nggak pakai cosinus lagi, karena nggak mencari maksimum minimum. Ini tapi isinya adalah turunan parsial terhadap X di titik P, turunan parsial terhadap Y. Gitu kan? Kali vektor W 1/2 kali 1/2. Nah, jadi kita harus punya ini. Berapa nih gradnya? Sedangkan fungsi H-nya nggak diketahui. Tapi kita punya data ini. Oke, kita manfaatkan ini. Saya sebut ini persamaan yang ke-1, ini persamaan yang kedua. Dari 1, gitu, saya dapatkan apa? Do H do U. Itu sama dengan grad H di titik P. Ini ada P-nya, sorry. Sama dengan kali vektor U. Sama dengan, ininya sama aja. HXP, HYP. Dikalikan vektor U-nya tadi mana? 0,1. Dan ini hasilnya diketahui 0,7. Kita kalikan. Ini berarti HXP dikali 0 ditambah HY di titik P kali 1 sama dengan 0,7. Nah, didapatlah HY di titik P sama dengan 0,7. Ini udah bisa ngisi yang ini kan? Udah ada angkanya. Tinggal yang ini. Pakai persamaan yang kedua. Dari 2, do H, do U, bukan, do A, do H, do V. Di titik P sama dengan, sama aja ininya, HX di titik P, HY turunan ke Y di titik P. P-nya nggak perlu tahu, dikalikan vektor. Tadi mana vektor V-nya min 1,0, hasilnya 0,5 menurut yang 2. Jadi saya kalikan min HX P ditambah kali min 1 ya, jadi min ya betul. Tambah HYP kali 0 sama 0,5. Saya dapatkan HX di titik P sama dengan minus 0,5 ya. Ini kan 0, tinggal ini. Nah, udah ini udah dapat nih 2. Masukkan ke sini, dapat dah ini. Jadi do H do W yang mau kita hitung, HX-nya mana tadi? Min 0,5. HY-nya kalau kebanyakan pakai titik koma aja, komanya. Kali vektornya tadi mana ini? 1/2, 1/2 itu timur laut. Ya udah, min apa? 1/2 kali akar 2, 2 akar 2 ditambah 0,7. 0,7 teh 7/10. 7/10 akar 2. Sekian. Begitulah ceritanya. Coba yang paham tanya. Nanti saya coba jelaskan lagi. Oke. Masih lanjut kuliah sedikit lagi ya.
sekarang mau melihat interpretasi yang tadi ditanyakan. Grad F itu vektornya kemana sih arahnya gitu ya. Oke. Masih ini otaknya masih bisa mikir nggak nih? Atau nanti aja? Nanti atau sekarang ya? Saya takutnya udah jenuh. Juliana, udah jenuh nggak? Lanjut, Juliana. Boleh nanti aja kali, Pak. Ah, nggak mau lah. Suara kamu nggak dipakai. Suaranya si ini siapa? Jenis, mau lanjut nggak? Oh, mau nanti. Berat sih Pak hari ini, saya berasanya. Berat. Iya. Laptop aja berat. Oke, kalau gitu nanti ya lanjutannya. Waktu sih kita punya masih 15 menit keburu, tapi takutnya udah nggak ditangkap nanti yang ini. Oke, saya akan hentikan dulu rekamannya, jadi hanya turunan parsial hari ini. Turunan berarah.